sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan maju. Yuk. Enggak Alisa? Yuk. Dipimpin ya. Alangkah baiknya sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Tangan di Atas. Sudah bisa? Sudah. Ayo. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangannya tak putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di agar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tangannya 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara gigi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ayo berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Yuk, Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Tidak ada. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa namanya? Nah, kenapa tidak berangkat? Tahu. Nggak tahu. Nggak sakit atau ada yang tahu? Baik, berarti nanti kalau nggak berangkat karena sakit kita doakan agar cepat sembuh ya. Yang penting tidak apa? Malas. Siapa yang malas? Kalau berangkat sekolah? Berarti berangkat satu aja ya, nggak berangkat ya? Ya, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Mana semangatmu? Lagi, mana semangatmu? Ya. Baik. Hari ini teman-teman berangkat sekolah perasaannya bagaimana? Senang? Hari ini hari Senin. Ada yang malas mau berangkat tadi pagi? Ada. Habis liburan malas mau berangkat. Siapa yang hari ini perasaan hatinya senang? Coba tunjuk tangan. Ada yang tunjuk tangan. Ada yang sedih? Kenapa sedih? Apa uang sakunya kurang? Apa habis dimarahin sama ibu sama ayah? Sebelum kita belajar, Ibu Guru mau buat kesepakatan di dalam kelas agar kelas kita kondusif dan tertib ya. Coba kesepakatannya apa saja? Berbicara dengan sopan, letak guru dan teman. Terus Mendengarkan guru saat guru berbicara. terus apa lagi? Ya, yang pertama berbicara dengan sopan kepada guru dan teman ya. Harus sopan kalau berbicara, tidak boleh teriak-teriak ya. Yang kedua, saat Bu Guru berbicara atau menjelaskan, kalian harus diam dulu agar kalian paham yang dijelaskan sama Bu Guru. Terus yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Nah, kalau mau bertanya angkat tangan dulu, jangan tiba-tiba sana bertanya, sini bertanya. Jadi tidak kondusif nanti. Tak angkat tangan dulu, Bu, saya ingin bertanya. Nah, gitu ya. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik ya. Kalau dikasih tugas dikerjakan, nggak malah ngobrol di kelas, terus nggak malah tidur di dalam kelas, tugasnya nggak diselesaikan ya. Yang kelima, menjaga ketertiban di dalam kelasnya. Di dalam kelas tata tertibnya dijaga ya, biar teman-teman bisa belajar dengan senang, bisa belajar dengan nyaman juga ya. Siapa yang tadi pagi berangkat melewati kebun? Ada? Kira-kira di kebun itu ada apa tuh? Ada daun, tanaman ya. Ada tanah, oh, ada tanah, ada tanaman, ada daun. Ada apa lagi? Pohon, ada singa. Wah, di mana singanya? Nah, ya. Siapa yang pernah menanam tumbuhan di rumah? Aku. Kira-kira apa yang ditanam?
Terus apa lagi? Tomat. Ya, tomat itu muda. Itu ada. Sudah berbuah? Sudah. Melon. Ada yang bisa nama melon? Apa? Nanas. Apa? Cabe. Wah, cabe itu juga muda. Tuh sangat berguna sekali. Apalagi buat ibu buat masak. Terus? Ya, terong buat sayur ya. Apakah kalian pernah menanam tumbuhan dari biji? Kalian makan buah, terus kalian tanam, mungkin di pot, mungkin kalian taruh di kebun. Pernah. Apa? Dari biji apa? Alpukat. Ya, yang dimakan taruh di kebun. Apa lagi? Rambutan ya, ada bijinya. Apa lagi? Mangga ya, apa lagi? Mangga. Tumbuh semangatnya? Enggak. Durian. Apa lagi yang ada bijinya yang bisa ditanam? Kelengkeng. Kalau manggis? Ada yang pernah nanam biji manggis? Manggis itu lama tumbuhnya ya. Nah, ya. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar IPAS ya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian utama tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tumbuhan dalam bentuk laporan atau LKPD. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Nah, ini poin paling empat, ini poin paling harus dilaksanakan, yaitu kerjasama, terus rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab. Guru akan menyajikan video dulu ya, biar teman-teman bisa ada bayangan. Siap? Siap mencermati? Siap? Nah, dilihat, tolong teman-teman diam dulu ya, biar teman-teman yang lain mendengarkan tidak terganggu. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya.
namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Sudah ada bayangan bagian-bagian tumbuhan apa saja? Baik. Guru membawa sebuah tanaman. Ada yang tahu ini tanaman apa? Apa? Aceh. Jeruk. Iya. Jeruk ya. Jeruk benar nggak ini jeruk? Ada yang punya di rumah? Kalau jeruk, jeruk nipis, jeruk lemon? Punya. Nah, ini contoh tanaman ya. Apa saja bagian-bagian dari tanaman tadi? Terus apa lagi? Biji itu di dalam buah. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian
sebuah tanaman. Ini jelas nggak? Ini tanaman apa ya? Cabai. Cabai. Nah, kita cermati dari bawah. Di bawah ada apa? Akar. Terus Batang. batang. Sama lagi? Daun. Sama lagi? Tumbuhan. Buah. Ya, buah. Oh, tumbuhan ini tumbuhan. Ya. Apa fungsi dari akar? Nah, apa? Ada yang tahu fungsi akar? Untuk menyerap air. Ya, coba ya. Apa ini? Untuk menyerap air. Dari dalam tanah. Terus? Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya. Memperkokoh tumbuhan. Kira-kira kalau tumbuhan nggak ada akarnya, gimana? Jatuh. Jatuh. Buat akar, tumbuhannya kokoh ya, ada akarnya. Yang pertama adalah untuk menyerap air dan jadhara dari dalam tanah. Nah, kira-kira seandainya tidak ada sama sekali tanaman, apa yang akan terjadi? Nah, apa? Tanahnya akan apa? Bisa longsor. Terus apa lagi? Karena tidak ada tanaman, tidak bisa makan, ya makan sayuran. Siapa yang suka sayuran? Aku. Ya. Terus tidak bisa makan buah-buahan kan dari tanaman, ya toh? Ya. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ada jenis-jenis akar. Akar itu tidak cuma satu jenis, cuma panjang ke bawah. Sangat berat. Yang pertama adalah akar apa? Akar apa? Akar tunggal. Yang kedua? Akar serabut. Bisa membedakan nggak akar tunggal sama Bisa. serabut? Kalau tunggal bagaimana kira-kira? Lurus. Satu, tidak. Tidak benar-benar dilihat. Akar tunggal apa itu? Akar tunggal Memiliki akar pokok. memiliki akar pokok. Jadi ini kalau ada akarnya cuma pokoknya di sini aja satu. Nah, yang sini nggak ada, sini kan cuma tunggal ya satu. Pokoknya di sini. Kalau akarnya ini mati, akarnya ini apa namanya? Kepotong. Kepotong akan apa? Akan mati. Mati. Nah, akar pokok bercabang-cabang. Akar pokok ini tunggal toh, ini akarnya. Ini tapi bercabang seperti ini. Nah, ini pokoknya di sini. Nah, ini bercabang ke samping-samping. Yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nih, jelas sekali ya. Kalau ini bercabang ke sana, ke kanan kiri nih. Kalau ini cuma satu arah. Contohnya apa? Yang akar tunggal, akarnya cuma satu. Tumbuhan dikotil berkeping dua. Apa tumbuhan dikotil itu? Contohnya kacang. Sama lagi. Yang berkeping dua itu berarti Semangka. mangga. Nah, yang kedua adalah akar serabut. Berbentuk seperti serabut. Berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Ini besar, besarnya sama ya. Nah, nanti bukan yang ini kecil, yang ini panjang, ini kecil, ini panjang, ini sama, ukurannya sama. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ini semua dari pangkal. Pangkal itu bawahnya batang ini ya. Tidak di sini, di atas ini akarnya.
pengangkut. Zahara adalah tumbuhan ya. Pengangkut. Jadi ini kalau ada apa? Pot. Ya, ini ada mineral apa diangkut ke atas lewat batang. Coba kalau nggak ada batangnya, mau lewat mana? Ini nanti tumbuhannya dapat vitamin dari mana? Dapat ya dari mana? Nggak ada batangnya. Terus selanjutnya untuk menopang tumbuhan. Nah, coba kira-kira ini bubur potong. Ini mudah terbang nggak ini? Udah. Bubur potong ini. Nah, kena angin terbang. Nah, kenapa ada batang untuk menopang ini? Nah, biar pohonnya itu kokoh. Tidak terbang. Ya, tidak ambruk, tidak roboh ya. Selanjutnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini di sini ada cadangan makanannya untuk pertumbuhan dari tumbuhan. Selanjutnya adalah struktur dan jenis batang. Tanah bayam, tanah jagung, tanaman Ya. tanaman buah-buahan. Ada batang basah. Kira-kira batangnya basah itu berarti batangnya yang cepat roboh. Apa? Bayam. Terus apa lagi? Jagung. Ya. Terus apa lagi? Pohon. Hmm? Pohon. Pohon. Kok jagung? Bayam. Terus apa lagi yang cepat roboh kalau kepotong tuh cepat? Cabai. Ya. Pisang. Ya. Lompok. Batang yang kokoh apa itu? Pohon. Pohon yang mungkin batangnya bisa digunakan buat rumah, Buat obong-obongan. buat obong-obongan, buat apa lagi? Yang batangnya itu kokoh, Bawang. apa? Pintu ya, buat pintu, buat jendela. Itu kira-kira kalau disenggol gini, patah nggak? Enggak. Disenggol pakai tangan gini? Enggak ya. Nah, selanjutnya adalah daun. Fungsi pada daun. Nah, daun itu berguna untuk apa? Ayo. Sebagai tempat penyimpanan makanan. Ya, terus Sebagai tempat penambahan tumbuhan. Sebagai tempat terjadinya pembuatan. sebagai tempat pembuatan makanan. Nah, jadi kalau manusia juga ada di perut, di perut. Nah, pembuatan ini agar makanan yang ada nutrisi, ada vitamin, ada karbohidratnya diolah di usus perut ya. Nah, sama juga seperti tanaman. Tanaman ini daunnya ini untuk membuat makanan ya. Tanamannya tetap sehat, tetap kokoh. Sebagai alat pernafasan tumbuhan. Tumbuhan kok juga bernafas. Nah, ya, sebagai pernafasan tumbuhan ini. Manusia kalau bernafas pakai apa? Hidung. Iya, kalau tumbuhan pakai apa? Daunnya. Nah, daunnya ini untuk bernafas tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, ini penguapan dari sinar matahari. Dari cahaya. Ya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian daun. Apa aja? Tangkai, pelet, Tangkai. Ini apa ini? apa? Layu. Pelet,
Tanya jawab. Nah, bagaimana? Ada yang kira-kira sudah masuk nggak tadi penjelasan Bu Guru? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan kira-kira apa? Apa jenis-jenis tanaman atau jenis-jenis daun atau jenis buah? Daun ada yang pernah lihat daun bercabang-cabang? Belum. Daunnya tidak satu, jadi daunnya ada mungkin ada 5 kesini. Daun apa? Cabang-cabang. Ya, daun pepaya. Terus apa lagi? Ayo, putri malu. Apa lagi? Ayo, yang daunnya tidak tunggal. Ayo, apa? Jeruk, lidah buaya. Lidah buaya. Singkong, lidah mertua. Daun tua seperti ini. Daun apa? Singkong, ya pintar singkong. Apalagi kira-kira yang daunnya bercabang-cabang. Daun satu diketok sini. Nah, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, coba sekarang sebutkan lagi bagian-bagian tanah apa? Tanaman. Nah ini ya, tadi ya. Ini toh, ini kayak daun singkong. Ini daun singkong. Jagung. Nah, Jagung. ini yang sejajar. Ini jagung. Terus daunnya melengkung. Sirih, tahu sirih? Ya, terus. Nah, daunnya berbentuk seperti sirip ikan. Nah, ini apa? Mangga. Jadi mangga, jambu, Angka. Tuh, kan ada kayak iya, enggak kayak ada kasar-kasar Sirih. ya toh? Karena sudah paham semua, Bu Guru akan kita buat kelompok ya. Bu Guru akan memberikan tugas pemahaman agar kalian lebih paham ya. Baik. Tadi tujuan pembelajaran yang terakhir apa tadi? Saling bekerja sama. Terus apa lagi? Ingin tahu, rasa ingin tahu dan bergotong royong. Berarti kalian siap untuk mempraktekkan dalam kerja kelompok hari ini? Siap ya. Ini nanti tolong kalian nanti berdiskusi ya. Diisi. Nanti yang mengisi satu aja. Nanti kalian berdiskusi ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gak ada yang ngobrol sendiri. Semua bekerja untuk menyelesaikan tugas kelompok hari ini. Ya. Silakan bisa hadap ke sini.
ya. Bisa diberi penjelasan di belakang apa jenis-jenisnya, fungsinya, apa ya? Nah, salah satu ini kamu baca. Kalau ini ya belum bisa, diulangi saja. Iya, harus ini kalau tanaman jadi kotaknya harus sesuai hurufnya kalau jauh berarti harus kotaknya
tunggal ada jauh. Jenis-jenis akar ya. Salah satu yang dibutuhkan tumbuhan paling penting apa? Nutrisi. Yuk. Dibutuhkan manusia juga paling penting itu. Ya Pak, ada 3 kota toh? Tadi jenis daun ada daunnya ini dari apa? Jari kan? Menjadi jari-jari kan?
Sudah kelompok 1, 2, 3. Ya, kelompok 3 kelompok 1 cepat. Sudah ya? Siapa yang mau maju dulu? Yuk. Coba, yuk. Kelompok 3, yuk maju dulu. Silakan. Ayo cepat. Ayo silakan majunya semua. Saya sama jelaskan. Perkenalkan kelompok 3 seperti itu. Ayo langsung dong. Perkenalkan kami dari kelompok berapa? Yuk, yang keras. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Bisa dibacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo segera cepat, Nak. Yang keras. Terus sudah? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sudah boleh. Siapa kelompok mana lagi? Yuk, kelompok 2, 1. Yuk maju. Silakan bisa perkenalkan diri. Ya, kelompok 2 yuk. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. Akan berfungsi menyerap baik seluruh fisik dari tanah. Bagi mengadakan air fisik dan air ke seluruh bagian tubuh. Jauh terjadinya tempat fotosintesis dan memakai bunga tempat berkembang biakan. Terus? Bunga menyimpan cadangan makanan dan biji-bijian. Oh ya. Baik, sudah? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan majunya terus kelompok 1. Ayo cepat. Cepat, cepat. Yuk. Yuk. Silakan maju. Perkenalkan kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Terus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Silakan dibacakan hasilnya. Yuk. Air. Apa? Pertanyaannya apa? Nomor 1, salah satu yang dibutuhkan tumbuhan untuk dapat pertumbuhan air. Oh ya, terus? Udara yang dihasilkan tumbuhan menjadi Ya. Udah. Tiga. jenis tumbuhan singkong berkayu. Ya,
terus 4. Jenis batang tumbuhan mangga. apa itu? Dan Ya. nomor 8. Terdapat akar bercabang kuat dan besar. Apa? Ini. Tunggal. Terus yang ke-9 9. Jenis batang tumbuhan pisang jenisnya apa? basah. Lanjut. Nomor 10. Bagian tumbuhan yang mengandung zat Klorofil. klorofil. Apa bagiannya? Daun. Nomor 5. Memperkokoh berdirinya tumbuhan basah, tempat terjadinya penyimpanan penyerbuk rabu. Ya, ya. Terima kasih buat kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Baik, ya. Guru akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa? Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun. Yuk baca bareng-bareng yuk. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Di mana setiap bagian memiliki fungsi khusus dan bekerja sama untuk menunjang kehidupan pertumbuhan serta memperdayakan tumbuhan. Fungsi-fungsi ini meliputi penyerapan air, mineral, oleh akar, penyagaan dan transportasi nutrisi oleh batang, pembuatan makanan melalui fotosintesis pada daun, reproduksi oleh bunga, serta perlindungan biji dan penyebaran buah. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham. Ya. Bu Guru mau bertanya, bagaimana perasaan hari ini kalian? Dengan kerja kelompok hari ini? Senang? Senang? Ada yang kesusahan? Tidak. Baik, untuk lebih memahami ya. Memahami. Nah, ya. Coba dijawab bareng-bareng ya. Berikut ini yang bukan termasuk, kita evaluasi bareng-bareng aja. Berikut ini yang bukan termasuk bagian dari tumbuhan adalah daun, akar, ranting, taring. Yang bukan? Taring. Terus berikut ini adalah tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun menjadi kecuali pepaya, tebu, ketela, jarak. Tebu. Oh ya. Batang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari akar ke batang, batang ke daun, akar ke daun, daun ke akar. Akar ke daun. Jambu, mangga adalah tumbuhan yang memiliki akar, serabut, tunggang, tunggal, tinggal. Ayo. Rambut tunggang. Ayo. Sudah? Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, baik. Tanpa semangat. Ada yang bisa tepuk semangat dulu? Belum. Besok kita belajar ya. Nah, kita mau coba berdiri semua. Berdiri semua ya. Berdiri semua ya. Ya, coba kita ikutin gerakannya ya. Biar tambah semangat. Yuk. Ikutin ya. Kuli 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 kuli.
Bu Guru punya tugas nanti di rumah teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa belajar untuk menanam tanaman. Siap. Yang belum pernah menanam tanaman silakan bisa dicoba. Coba nanti kalian tanam mungkin kalau yang cepat itu tanaman kangkung. Kangkung itu bisa 2 minggu itu udah tinggi. Terus tanaman ayam tuh. Tanaman ayam ini terong mungkin 1 bulan 2 bulan ya baru tuh. Ya, cabai juga mudah. Kalian boleh menanam cabai ya. Kalau menanam yang lama nanam apa? Durian. Terus apa lagi? Mangga. Semangka cepat banget. Semangka baru berapa bulan. Kalau mangga sampai bertahun-tahun baru bisa berbuah. Ya. Besok kita akan mempelajari tentang materi fotosintesis kepada tumbuhan. Kalian siap untuk pembelajaran besok? Siap ya. Tetap semangat ya. Ya. Tetap semangat. Ini ada tugas, nanti kalian silakan dikerjakan di rumah ya. Silakan nanti dikerjakan di rumah agar kalian lebih memahami dari pembelajaran dari ini. Ya, dikumpulkannya besok kalau pas kita pelajaran di kelas ya. Sudah. Masih kurang? Nanti udah Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib dan tidak ada yang gojek, tidak ada yang berbuat ulah hari ini. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran besok dengan lebih baik lagi ya. Ya, duduk dulu yang rapi ya, duduk dulu yang rapi. Ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya.